ya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih atas setiap kesempatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan, hanya Engkau yang disukakan, hanya Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Halo, shalom adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kak Lady. Oke, hari ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak beri judul Berdoa Senantiasa. Sebelumnya kakak mau tanya sama adik-adik, siapa adik-adik yang punya handphone di sini? Nah, pasti kebanyakan dari kalian udah punya handphone. Udah ada yang punya WhatsApp. Kalau kita udah punya handphone, udah punya WhatsApp, kita pasti chatan nih sama teman-teman kita kan. Nah, kalau kita chatan sama teman kita, itu namanya komunikasi. Itu namanya membangun komunikasi. Misalnya, si A chatan nih sama si B. Si A bisa tahu kalau si B ini lagi senang. Atau si B ini lagi sedih, A bisa tahu. Karena mereka chatan, A sama B ini chatan. Nah, sama halnya dengan kita, dengan Tuhan juga, kita ini bisa membangun komunikasi bersama Tuhan adik-adik. Kakak di sini punya satu ayat, di 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayatnya sangat singkat, tetaplah berdoa. Di ayat ini mengatakan, memberikan perintah, kalau kita ini harus selalu berdoa setiap waktu. Mau kita bangun tidur, mau kita melakukan segala aktivitas, mau berangkat ke sekolah juga harus berdoa, mau pulang sekolah juga berdoa, mau makan juga berdoa. Karena dengan berdoa, itu namanya membangun komunikasi bersama Tuhan. Kalau adik-adik nggak ngobrol sama Tuhan, nggak berdoa sama Tuhan, gimana Tuhan mau tahu kalau misalnya adik-adik lagi pengen handphone baru atau pengen sepatu baru, tapi Tuhan nggak tahu kalau adik-adik itu butuh sepatu baru, karena adik-adik nggak bilang sama Tuhan, karena adik-adik nggak
komunikasi sama Tuhan, nggak cerita sama Tuhan. Jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk dalam mengerjakan segala sesuatu, misalnya dari bangun tidur pagi sampai mau tidur lagi udah malam, itu Tuhan harus diajak ngobrol adik-adik. Kita punya 5 jari, ayo jarinya 5-5-nya diangkat semua. Nah, kita punya 5 jari yang selalu mengingatkan kita untuk berdoa. Misalnya, pertama jari jempol. Yang jari jempol ini mengingatkan kita untuk memuji sesama. Misalnya, ih kamu hebat banget. Ih kamu hari ini ganteng banget. Atau ih kamu keren banget gitu. Atau kita gunakan jari kita ini untuk memuji Tuhan. Ih Tuhan Yesus sangat hebat. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus keren. Nah ini gunanya jempol. Yang kedua, ini ada jari telunjuk. Ini untuk memuji Tuhan. Nah, kita ini harus mengucap syukur dan juga memuji Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah memberikan anugerahnya supaya aku bisa bersekolah. Aku masih punya orang tua. Nah, jari ini nih mengingatkan kita untuk terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, ini ada jari tengah. Ini mengingatkan kita untuk mengakui dosa. Setiap dosa-dosa yang adik-adik sudah perbuat, misalnya sudah berbohong, Tuhan aku minta ampun untuk setiap dosa. Tadi aku berbohong sama mama, tadi aku berbohong sama papa, tadi aku berbohong sama teman. Nah, ini dipergunakan, ini mengingatkan sebagai lambang kalau kita itu mengaku dosa. Lalu yang keempat, ini ada jari manis. Biasanya kalau orang yang sudah menikah, pasti di sini pakai cincin sebagai tanda kasih. Nah, sama nih adik-adik. Jari manis ini mengingatkan kita untuk berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi. Misalnya untuk pengemis, untuk teman kita yang sedang sakit, untuk saudara kita, pokoknya untuk orang yang kita kasihi, kita berdoa syafaat namanya. Nah, yang terakhir, ini ada jari kelingking, jari yang paling kecil. Jari yang paling kecil ini melambangkan diri kita, adik-adik. Ini mengingatkan supaya kita ini terus berdoa, terus datang kepada Tuhan, dan ceritakan semuanya kepada Tuhan. Jadi, cara supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau lakukan sama hidup kita, itu cuma satu adik-adik, dengan cara berdoa. Ada satu lagi tambahan namanya baca Alkitab. Walaupun kalian masih kecil, tapi kakak sangat-sangat himbau untuk kita semua harus berdoa dan baca Alkitab. Karena itu adalah cara komunikasi kita bersama Tuhan. Supaya Tuhan tahu apa yang kita sedang alami sekarang, apa yang kita rasain sekarang, itu dengan cara berdoa. Gak apa-apa cerita semuanya sama Tuhan. Misalnya, Tuhan, pagi hari ini nih aku bersyukur banget karena Tuhan sangat baik. Terus misalnya udah nyampe di sekolah, adik-adik misalnya agak kesel nih sama temen adik-adik. Bilang aja sama Tuhan, gak apa-apa. Tuhan, terima kasih ya, aku masih punya teman. Walaupun temanku di kelas nih sangat nyeselin banget, sangat nyebelin banget. Gak apa-apa adik-adik. Tuhan pasti mendengar setiap doa kita, setiap apa yang kita bicarakan itu Tuhan mendengar adik-adik. Dan kalau misal adik-adik, Tuhan aku butuh sepatu, Tuhan aku butuh tas sekolah, Tuhan aku butuh handphone. Minta sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberi adik-adik. Kakak punya cerita adik-adik. Jadi ceritanya waktu itu kakak punya handphone, tapi nggak terlalu bagus. Jadi kalau untuk ada tugas video, kakak tuh nggak bisa bikin tugas karena memorinya penuh. Jadi suatu waktu kakak ini waktu itu SMP, kakak mau pergi outing keluar kota. Kalau habis outing biasanya ada tugas video. Kakak udah pusing, Tuhan ini gimana ya? Nanti pulang outing pasti dapat tugas video. Kakak gimana ngerjainnya ya ini? Soalnya memorinya penuh nih.
Tiba-tiba adik-adik, Tuhan kirim berkat sama orang tua kakak. Sebelum kakak berangkat untuk keluar kota outing, kakak nih bisa beli HP adik-adik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Selama ini Tuhan mendengar setiap jeritan hati kakak. Tuhan, aku pengen punya handphone supaya bisa mengerjakan tugas Tuhan. Dan ternyata Tuhan jawab doa kakak adik-adik. Itu hal sepele. Kalau misal Tuhan bisa kasih kakak HP, dengan Tuhan yang sama, Tuhan Yesus juga pasti bisa kasih setiap barang-barang, setiap kebutuhan apapun yang adik-adik butuhkan sekarang. Jadi mulai hari ini, jangan lupa untuk setiap hari kita harus berdoa dan juga baca Alkitab. Itu adalah satu cara untuk kita punya komunikasi, membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Jadi sekian devotion dari kakak pagi ini. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang selalu baru di setiap pagi Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya setiap kami boleh terus berdoa, boleh terus membaca firman Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan melakukan segala aktivitas kami dari pagi hingga malam hari nanti. Tuhan Yesus sendiri yang menyertai setiap kami supaya kami boleh menyelesaikan semua pekerjaan kami dengan tuntas Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you all. Semangat. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.